jadi saya usaha kayak gini, janganlah jadi orang gila gitu kan. Bukan orang gila dalam umumnya ya, yang di jalan itu bukan. Jadi jangan jadi orang gila, maksudnya kayak gini, kerja segitu-gitunya, tapi kerja segitu-gitunya saja, tapi minta penghasilan yang lebih, istilahnya seperti itu. Jadi kerja yang lebih ekstra pasti dapatnya lebih ekstra juga. Kalau orang gila kan ya gitu-gitu aja, dapatnya segitu-gitu aja gitu kan. Pada umumnya kan orang udah merasa nyaman, ya sudah. Kalau kita enggak gitu kan, selagi masih bisa ya kita lakukan. Apa ya, saya berjalan apa adanya, yang penting kerja, fokus, jujur, menjaga kualitas. Jasa sablon payung, dapat rumah, dapat sawah. Dapat sawah juga. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kawasan Bekasi. Nah, saat ini saya ada di balik payung-payung ini. Inilah yang disebut sebuah kreativitas. Jangan pernah meremehkan sebuah karya, sebuah usaha. Walaupun cuman jualan payung, siapa tahu seperti apa kisah dan ceritanya dari jualan payung bisa membeli sawah dan bikin rumah. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video inspiratif untuk usaha kalian semua. Ikuti terus sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya itu Arif. Usaha itu bergerak di bidang percetakan, terutama di sablon payung. Kita spesialnya itu sablon payung, tumbler, mug, body bag, dan lainnya yang bersifat sablon, intinya seperti itu. Perusahaan saya itu namanya Argo Promojaya Promotion. Ada kok, kalau di Google ada Argo Promojaya atau Promosi 53, itu ada. Kita produknya banyak sebetulnya. Ada payung, mug, tumbler, cangkir, gelas. Untuk yang model baru adalah vakum set yang bisa buat kopi. Jadi dia bisa satu tumbler bisa buat kopi bertiga dia. Ini udah baru dengan pakai di laser. Itu yang terbaru. Ceritanya dulu sebelum saya di dunia usaha itu dulu ikut orang, dia di sablon, kebetulan di sablon. Saya dulu di bagian tukang sablon. Setelah di sablon sama istilahnya pemilik, karena saya ada sedikit bakat komputer, saya disuruh belajar Corel. Pada waktu itu Corel masih Corel 11, masih Corel lama gitu. Setelah saya bisa nyablon sendiri. Akhirnya setelah itu saya berhenti nih, saya masuk ke, itu kan di kampung waktu itu, masih di kampung, di Cilacap tepatnya disuruh kan. Ada sedikit ilmu dari situ. Saya bekerja di Yellow Page dengan target dulu lumayan lah. Waktu di sales kan ketahuan targetnya itu 1 tahun hampir 1,2 M 1 tahun. Saya berpikir kalau 1,2 M, kalau itu saya usaha sendiri dengan omset kotor katakanlah 1,2 M, udah berapa profit yang saya dapat kayaknya kan gitu. Saya berpikir, wah daripada ikut perusahaan, saya keluar aja dari perusahaan. Terjunlah di sini. Kebetulan saya udah punya basic di dunia sablon. Nah, ya terusin lagi. Jadi setelah 2002 saya di sablon, masuk ke perusahaan itu tahun 2006, 2008 saya keluar, saya melanjutkan ke dunia sablon ini. Mungkin ini dunia saya di dunia sablon. Untuk fokus itu di tahun 2008. Kalau dulu pada waktu awal bikin kop surat, amplop, kartu nama dulu. Tapi pikir kok profitnya nggak terlalu banyak istilahnya gitu kan. Akhirnya keluarlah dari situ, terjun di dunia sablon. Sebelum di dunia sablon saya dulu di mug digital tuh yang ada ada foto mug digital, terus sablon manual di situ. Tapi kok kayaknya cuman gini-gini aja. Akhirnya saya terjun di dunia sablon, terutama di payung. Untuk usaha itu 80% di payung, sisanya seperti di mug, cangkir atau yang lain ya sisanya lah 20%-an. Orang pesen pasti juga nggak mungkin satuan, satu atau dua jarang banget.
pasti pesan minimal 50 atau 100 piece. Jadi profitnya ya lumayan lah daripada beli satu atau dua. Kalau muk mungkin kan buat ulang tahun pesan paling satu atau dua. Tapi kalau payung perusahaan pasti itu hampir 90% di atas 100 piece. Kebanyakan corporate. Saya itu punya daftar list di Yellow Page itu kan corporate. Saya telepon by one. Telepon satu persatu gitu kan. Kebetulan kalau di Yellow Page pasti ketemu minimal itu manajer marketing. Saya tawarkan, Pak, saya sudah nggak di perusahaan yang lama, sekarang saya di usaha percetakan. Jadi mereka pesan di kop surat dan lain-lain. Karena berjalan baik, akhirnya saya ke payung, mereka lebih respect ke payung. Jadi tadinya dia pesan kop surat, amplop, kartu nama, sekarang dia promosinya ke payung. Jadi promo di payung itu media promosi yang sangat efektif jadinya. Kalau Google kebetulan saya belajar otodidak kebetulan. Kan ada di Google Ads itu, kita pelajari satu persatu, kita baca tata caranya. Akhirnya kita belajar, bisa, jadilah sekarang kebanyakan customer saya, kalau customer baru itu dapatnya dari Google. Kalau market pasaran kita malah sebenarnya udah hampir seluruh Indonesia loh. Kita Padang ada, customer saya yang di Padang ada. Bahkan PT Virpot pun pernah pesan sama saya. Terus Oli Mobil, MOBIL, mobil. Nah, kan ada Oli itu dia. Itu pesen juga. Jasa Marga, Bank Indonesia, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, itu waktu di awal tahun 2013 itu bahkan kita bukan, kalau orang istilahnya itu kebanjiran order, kita mau bingung ibaratnya kan gitu loh. Kita bahkan sempat tidur di atas payung karena tempatnya nggak cukup karena saking banyaknya waktu itu gitu loh. Dulu itu order dari Jasa Marga, Basnas, Badal Amal Zakat Nasional. Badal Amal Zakat Nasional kan skala Indonesia. Awal-awalnya Basnas itu promosinya ke kita. Jasa sablon payung, dapat rumah, dapat sawah. Dapat sawah juga. Kalau per bulan kita jasa sablon, jadi ada skala lah, namanya juga promosi kan ada skala. Kalau payung kan pastinya kan ramenya itu pas hujan, musim hujan terutama. Perusahaan kan promosi kan di musim hujan. Jadi kemudian ramai itu dimulai bulan 9, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan. Itu lagi rame-ramenya. Kalau mulai bulan Juni, Juli, kita ramenya nanti di MUK. Karena rata-rata orang nikah, pernikahan, souvenir larinya nanti kita. Kita per bulan bisa nyampe 10.000 atau 20.000 payung pesanan untuk jasa sablonnya. Kalau payung itu sebenarnya payung itu ada golf, itu ada golf biasa, golf fiber susun. Itu untuk payung golf. Di bawahnya payung golf itu namanya payung standar yang agak kecilan. Di bawahnya payung standar namanya payung lipat. Payung lipat itu ada payung lipat 3, payung lipat 2 sama payung lipat otomatis yang dipencet buka, dipencet lagi tutup. Kalau muk itu ada 2 jenis, lokal sama impor. Kalau impor udah pasti dari Cina. Dia kualitasnya lebih bagus, dia lebih putih karena dia pakai super weight. Terus kalau yang lokal ada, dia kelasnya di bawahnya yang impor. Tapi kalau masalah kualitas muk sebenarnya tetap bagusan lokal. Kalau suka duka malah banyak sukanya jujur aja daripada dukanya gitu kan. Ibaratnya sukanya itu 99%, dukanya cuma 1%. Nah, gitu kan. Ya, dan 1% kita bagi-bagi dukanya gitu kan. Jadi 0, berapa persen lah istilahnya kan gitu kan. Jadi senang terus. Jadi usaha itu yang pasti itu anggap aja itu happy. Jadi saya dulu pernah dikasih tahu bahwa kerja contohnya nih, santai, pakaian santai, tidak perlu pakai dasi, tidak pakai kemeja, menambah pakai sandal kan gitu. Tetap aja namanya customer, pastikan perusahaan pastikan ada budget promosi. Budget promosi pastikan tiap bulan pasti ada promosi. Sebelum mereka promosi pastikan dia konsultasi ke kita dulu. Pak, saya ada budget sekian,
enaknya buat promosi apa gitu loh. Kita nggak mungkin lah malam bulan Juli promosi payung, kan nggak. Paling tumbler yang ada suhunya, seperti itu kita arahkan ke situ. Mas Fauzi sendiri tahu kan, tadi sebelum kita ini ada payung berapa dus tuh, kalau misalnya nanti dilihat, ini baru sebagian, di sana masih ada. Ini list aja 2 minggu ke depan itu masih ada penuh. Itu 2 list buat 2 minggu ke depan sudah ada lah. Kalau 2 minggu ini masuk lagi pasti ada mundur lagi gitu kan. Sebetulnya kalau sablon itu sebetulnya tergantung di tinta ya. Ada tinta yang biasa, ada yang tinta yang bagus. Kalau saya mendingan pakai tinta yang bagus sekalian, walaupun harganya memang lebih mahal, kita jualnya sama, pasti customer puas. Kalau customer puas, nggak mungkin nggak ke lagi, pasti nggak mungkin. Pasti ke Pak Arif istilahnya seperti itu. Biar kita boros di tinta, mahal di tinta nggak masalah. Yang penting customer puas. Tujuan utama bisnis itu adalah customer puas. Profit itu nomor 2. Tetap profit dan customer, walaupun nomor 1 nomor 2, tapi itu 11-12 sih sebetulnya. Kalau range payung itu sebetulnya tergantung dengan warna berapa sisi. Tapi range-nya itu dari harga yang mula payung lipat itu sekitar 25.000, sama yang Golofi bersusun sekitar 95 ribuan. Nah, makanya tergantung budget dari si customer. Iya, sesuai dengan kebutuhan, budget customer. Customer itu suka yang first respon. Maksudnya first respon begini, Pak. Dalam artian customer pasti cari promosi kan di Google. Dia cek WA 11 atau telepon by 11. Begitu dia telepon, kita angkat, kita kasih penawaran, mereka respect. Daripada customer biasanya di telepon di WA, sama seperti usaha seperti kita, kadang-kadang banyak yang nggak diangkat atau nggak ditelepon, udah pasti lari gitu loh kan. Saya pernah Jasa Marga itu awalnya malah jam 12 malam telepon saya juga lagi mau tidur, dia telepon. Dulu waktu zamannya ini USB card masih 2 GB 4 GB dulu, jam 12 malam. Nah, kebetulan betul lah, dari situlah, dari pesan USB kartu dari 100 piece, 200 piece, nyampe 5.000 piece pernah. Terus akhirnya mereka pesan payung, dan sampai sekarang pun masih payung juga. Kita siap 24 jam nonstop, bisa dikatakan seperti itu. Ya ibaratnya tidur gimana ya? Ya siang bisa tidur, bisa enggak gitu kan. Malam juga sama, enggak teratur, bisa dikatakan seperti itu. Alhamdulillah yang karyawan saya sekarang ada 6 yang stay terus. Jadi saya usaha kayak gini, janganlah jadi orang gila gitu kan. Bukan orang gila dalam umumnya ya, yang di jalan itu bukan. Jadi jangan jadi orang gila, maksudnya kayak gini, kerja segitu-gitunya, tapi kerja segitu-gitunya saja, tapi minta penghasilan yang lebih, istilah seperti itu. Jadi kerja yang lebih ekstra pasti dapatnya lebih ekstra juga. Kalau orang gila kan ya gitu-gitu aja, dapatnya segitu-gitu aja gitu kan. Pada umumnya kan orang udah merasa nyaman, ya sudah. Kalau kita enggak gitu kan, selagi masih bisa ya kita lakukan. Siap customer kan gini, pesen, Pak bisa tolong desain nggak? Bisa, kita langsung desainkan. Penawaran, dalam arti itu juga langsung penawaran, desain, sampel udah jadi, customer puas. Sebenarnya kiat-kiat sukses apa ya, saya berjalan apa adanya, yang penting kerja, fokus, jujur, menjaga kualitas.